mana Pak? Maksudnya report ke kepala gudang dan nanti kepala gudang nanti yang ngatur aja toh. Oh, maksudnya kaitan dengan, maksudnya di kaitannya di dalam divisinya itu sendiri ya? Saya kira ada kaitan dengan divisi yang lain gitu. Masuk ke di laporan produksi yang rusak tuh Pak. Ngomong apa ya Mbak Fitri ya? Ngasih lewat kromo sing sini campur dicetak noe A3 untuk ngesetkan itu gitu. Terus wis kosong itu kan wis enak juga tuh gudang. Membuang ya masih api, maneman, tidak ngeset, mending bikin satu kali SPK set, nek minimal itu kan tidak bisa. Nah, nawe ngene printan A3-an. Bisa paling kan si takon itu kan. Tapi takon kan kemarin wis ada pemusnahan toh. Udah yang takon halus itu. Yang takon yang itu toh. Halus itu toh berarti apa ya? Bisa dipakai wis kayak gitu ya bikin berita acara. Cara-caranya itu loh ngerti apa ndak si anak buahmu gue. Terus sistem pelaporan sih harus dikasih ke kamu tuh konsepnya kamu sudah bikin belum? Sistem pelaporannya. Ya sudah. Laporan harian maksudnya. Apa sih harus apa saja sih harus dilaporkan gitu loh. Ya udah. Nah itu kan semua nih nek menurutku dasarnya dari SOP sih. Nek gue ndak bentuk SOP nih piye? Pak Adi, untuk SOP itu kan dibuatnya sekali buat untuk setiap pekerjaan ya, nggak tiap bulan harus buat SOP gitu kan? Enggak lah Mbak Fit, SOP masuk tiap bulan berubah. Oleh tak kira tadi kan planningnya Mas Krisna bulan ini SOP gitu. Enggak tiap bulan berarti. Iya itu planningnya Krisna. Tiap bulan dia mau ganti SOP. Pak kamu. Karena kan dia megang gudang sama HRD kan. Jadi HRD dia berkuasa untuk merubah SOP tiap bulan. Kurang kerjaan. Itu bukan setiap bulan ganti SOP berarti maksudnya, tapi aku memang ini awalnya aku menikah setiap bulan itu baru ada penyusunan SOP gitu loh, untuk nggak sekali aku ngerjain tuntas gitu loh, jadi tak penggal kayak gitu. Nah menurutmu kesulitannya bikin SOP itu apa sih, Mbak? Menurutmu? Ya sebenarnya enggak sulit sih, cuma ya butuh waktu tok sebenarnya. Apalagi dengan poin yang ya tadi Bulana bilang, aku sebenarnya sudah menguasai ya, sebetulnya kan tinggal menuangkan aja gitu loh, gak sing aku harus butuh pengamatan sing sampai seperti apa gitu sih. Terus piye? Ya itu karena faktornya ya itu tadi Pak. Cuma karena aku pertimbangan di personalnya aku juga belum memikirkan detailnya seperti apa. Jadinya aku mikirnya ya waktunya itu tak bagi-bagi gitu. Malah jadinya ya ternyata aku juga kayaknya dari ya kok ternyata plannya aku kepenggal-penggal gitu.
Nggak langsung bulan ini aku fokuskan untuk ini tuntas, terus besok aku baru bisa langsung bisa lanjut fokus ke bagian personalia di mana gudangnya sudah tuntas dan sudah jalan, tinggal aku kontrol toh gitu. Nah, misalkan memang benar kau sudah mikir ya, ternyata ndak rumit ya. Nah, kira-kira ini targetmu berapa lama bikin? Nah, tak masukkan di bulan Juni, Pak. Juni itu aku tuntas untuk digudangi lah. Juni awal, apa Juni akhir? Ya Juni, pokoknya bulan Juni itu aku pokoknya tuntas gudang dulu, nanti aku masuk personalia, detailnya ke personalia itu nanti di bulan Juli. Tetap di bulan Juli ini aku nggak meninggalkan personalia secara total, enggak. Tetap aku akan masuk di situ juga, cuma aku akan lebih berfokus ke untuk menuntaskan gudang dulu. Bilan kira-kira menurutmu? Personalia itu kan nggak perlu kamu yang buat SOP. Ramah itu kan dari psikologi tuh. Dia juga sudah pasti ada mata pelajaran atau ilmunya. Kamu kan tinggal membuat target buat Ramah. Mah, untuk bulan Mei ini kamu buat SOP dulu yang urgent. Divisi apa yang menurut kamu perlu urgent segera dibuatkan SOP. Misalnya sopir, bagian umum yang urgent. Kamu buat dia deadline. Nggak perlu nunggu kamu tuntas gudang dulu. Seperti itu nggak perlu loh, Chris. Tadi kan aku kan bertanya gini, kamu ada planning nggak di personalia yang mengganggu maksudnya bukan mengganggu ya, yang membuat kamu berpikir SOP ini kok nanti takutnya deadline-nya nggak pas kan? Yang kamu takutkan kan itu toh, kalau deadline-nya meleset, kalau istilahnya kan gitu tuh. Nah, tapi kan sebenarnya kenyataannya kan kamu punya tim. Kamu ini kan bukan yang harus kamu yang jalankan personalia. Kamu kan bisa nyuruh Rama untuk kamu pelajari cara membuat job desk dan SOP. Lalu kamu coba buat untuk divisi misalnya sopir dan umum. Terus sambil kamu juga koreksi personalia jalan berapa divisi. Udah kamu juga lah. Menurut aku 1 bulan itu terlalu lama. Harusnya cukup 2 minggu, bahkan seminggu setengah kalau kamu sudah sering di sana untuk divisi gudang. Sehingga nanti deadline bulan Juni itu adalah mengontrol pelaksanaan SOP bagian checker, misalnya kayak gitu. Mengontrol pelaksanaan SOP gudang bahan baku, misalnya seperti itu. Ya, saya tak revisi sih. Sing tak maksud aku salah ngomong gitu ya. Nek untuk SOP tadi sing mbok tanyake masalah SOP ya aku bisa sih Pak. Misalkan 1 minggu aku tuntas bisa sing untuk digudangi. Mas sing ngomong Juli kok. Enggak, maksudnya 1 bulan itu sing tak capek di gudang ini loh Pak. Kayak tadi misalkan filter merek apa dan sebagainya itu tak peduli 1 bulan Juni. Nek masalah SOP-nya oke lah 1 minggu oke aku coba tak targetkan 1 minggu selesai nanti untuk SOP gudang. Guru kakean karaoke. Malah ora nganu iki kok. Bone lebo cuma orang lagu kok. Bone. Kowe Krisna. Cuma orang lagu tok ngawur. Yo wis pokoke tetep ben kowe ngerti. Lah bener gitu sih ya. Menurutku gitu. Sih Pak kowe pun kan juga ndak terlalu menguasai di bidang personalia toh. Ya biarkan si Ramah toh sing memang dengan disiplin ilmunya di psikolog yang dia memang harusnya tujuannya masuk ke personalia ya dia sih harus bikin toh yo. Mungkin kamu ngontrol aja mengawal. Duduk kabeh iki kudune kowe sing gawe. Ngasih arahan gitu. Ngasih arahan, ngasih umpan. Meh dadi pendekar mata elang terus apa piye kowe iki? Istilahnya kan gini toh Pak, kamu kan menguasai budaya kerjanya Lotusan. Nah kamu mengarahkan dia untuk membuat SOP-nya tuh sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena kalau HRD misalnya fresh graduate atau HRD yang dari perusahaan-perusahaan lain, pasti dia tuh manut teori toh, dia tidak melihat pelaksanaan yang terjadi gitu loh.
Nah itu yang harus dipantau, yang harus diarahkan gitu. Ya Bu. Berarti piye, Dut? Seminggu. Malih Ya meneh. SOP-nya 1 minggu Pak. Oke. Ya, SOP-nya gudang 1 minggu tuntas. Nah, ngono to, Dut. Nah, ora tuntas. Bili karaoke wingi Nah, tuntas. pas meh gajian kan, Epic ngitung dipotong ke sisan gajinya. Pas. Mungkin tuh Pak Adi nih saran, misalnya 2 hari 3 hari ada yang jadi dulu maksud diskusi dulu antara Pak Adi sama Pak Krisna. Itu kan misalnya nih membuat yang divisi lain akan lebih sempurna gitu loh daripada nanti ngerombak-rombak terlalu banyak lagi. Iya. Ya menurutku ya mesti didiskusikan mbek sing lain juga. Sama kamu sama Epic kan pasti ada banyak poin masukan lah sama Mbak Fitri. Nek Amita beda. Amita bahasnya penjualan. Ora dodolan awas kowe. Pi, ngomong to kowe Pi, ngomong Pi. Sudah terwakilkan semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi untuk time waktu penyusunan segala itu malah yang tadi saya pikir malah 3 hari, nggak sampai seminggu. Kowe, Dut. Jadi yang poin yang saya tangkap di luar Lotus kemarin kan saya sudah sempat ngobrol dengan Pak Adi juga, kan? Saya ngobrol dengan Pak Adi panjang kali lebar kali luas, memang prosesnya itu proses panjang dan berulang-ulang sebetulnya. Dan sebetulnya itu sudah bisa dibikin sebuah rumus, kecuali sudah masuk ke ranah penjualan, sales. Tapi kalau marketing ini ada beberapa yang memang sudah bisa jadi satu rumusan. Mungkin dari saya, kalau saya jadi posisi gudang bahan baku, saya mulainya dari proses pembelian, Pak. Jadi seumpama saya dapat dapat nota penjualan dari bagian penjualan yang harus dikerjakan itu alurnya seperti apa. Dari alur nanti jadi SOP, dari SOP nanti jadi plotting dengan SDM yang ada, jadi satu nota dengan nota yang lain kan sama, beda barang sama beda quantity tok. Gitu sih. Itu dari sisi gudang bahan baku. Tapi kalau gudang barang jadi, itu nanti proses apalagi mungkin kan beda sama yang sudah saya pahami di Amita, pasti beda. Jadi kan dua divisi kan, gudang bahan baku sama gudang bahan jadi. Terus kalau yang dari sisi personalia juga, yaitu tadi banyak komunikasi dengan Bulana sama Ramah. Bagi-bagi tugas di PDW ya kuatmu spiro kan gitu loh, dengan jatuh tempo yang secepat mungkin harus bisa segera beres kan. Di KKIDW ya itu serakah namanya ya. Kata-kata mungkin makin lama makin sakit loh Pi, terakhir apa nih kata-katanya semakin menyakitkan. Ya, tapi harus disadari Pak, kita kan masih manusia, belum tingkatnya belum naik lah. Penting harus ada batasnya juga, Pak. Menyadari kelemahan dan menyadari kekurangan kita. Yes, no? Yes. Kapan nyanyi meneh? Kan Krisna sing bayar lah. Krisna. Tunggu Pi. Krisna kok. Itu saja Bapak Adi. Piye Dut, kowe papi malah ngomong 3 dino lho. Luwih tegas to. Kene seminggu Cik. Ya. Oke, Lana seminggu Cik. Lana Cik oke lho. Ngerti dhewe Lana biyen piye.
Ya. Terus ada lagi masukan dari yang lain? Mungkin Pak Kus ki durung ngomong ki durung krungu suarane ki aku rindu. Siapa di? Saya cuma pengen nanya untuk yang di target kerja di poin 11 menginformasikan stok barang yang menumpuk atau sisa barang yang tidak pernah keluar dari gudang jadi. Kalau saya lihat dari di target kerjanya, apakah itu diselesaikan finish di 1 bulan saja atau ada kelanjutannya Pak Trisna? Karena misalkan ya saya kembalikan ke flashback itu di katakanlah ya saya mungkin katanya cukai itu hitungan tahun lah, dalam artian yang di era yang sebelumnya itu sudah dikejar-kejar berarti ini gimana supaya bisa keluar. Misalkan kembali lagi kalau yang di Lotus mungkin tidak ada kondisi expired tapi kondisi barang itu bisa